pertama, Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, alhamdulillah kita dikaruniai oleh Allah seorang nabi yang terbaik, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus dengan visi rahmatan lil alamin, menebar cinta kasih sayang kepada seluruh semesta alam. Rasulullah itu diplot sebagai uswatun hasanah, teladan kebaikan dalam seluruh aspek kehidupan, urusan apapun, hal ihwal apapun. Kalau kita pengen baik, benar, selamat, bahagia dunia akhirat, contohlah Rasulullah, teladanilah Rasulullah, qaulan wa fi'lan wa taqriran, ucapan, tindakan, dan ketetapan Rasulullah itu menjadi rujukan dari umat Islam seluruh dunia. Umat Islam sedunia itu urusan apapun rujukannya kepada Rasulullah. Contoh, ada umat Islam yang dalam menjalankan sholat subuh pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuhnya pakai kunut, jawabannya sebab Rasulullah kalau sholat subuh pakai kunut. Ada kelompok umat Islam yang lain mengerjakan sholat subuh tanpa kunut, subuhnya nggak pakai kunut. Kalau ditanya kenapa sholat subuh nggak pakai kunut, jawabannya ya sebab Rasulullah kalau sholat subuh nggak pakai kunut. Jadi yang subuhnya pakai kunut ikut Rasulullah, yang subuhnya nggak pakai kunut rujukannya juga Rasulullah. Makanya dulu sempat ribut, sempat debat, gegeran. Yang satu bilang harus kunut, satunya bilang nggak usah kunut. Yang satu ngomong yang bener pakai kunut, satunya ngomong yang bener nggak pakai kunut. Itu dulu. Alhamdulillah masyarakat kita termasuk masyarakat Balikpapan sekarang udah dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bersikap. Sekarang sudah nggak ada yang ribut-ribut soal kunut karena sudah banyak yang tidak sholat subuh. Lah yang mau diributkan apa? Itu loh. Itu ada umat Islam yang waktu sholat baca Fatihahnya pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baru alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim. Itu kalau ditanya kenapa baca Fatihah dalam sholat kok pakai basmalah, ya karena Rasulullah kalau sholat baca Fatihahnya pakai basmalah. Ada umat Islam yang waktu sholat baca Fatihah nggak pakai basmalah, jadi langsung Allahu Akbar. Setelah iftitah alhamdulillahi rabbil alamin, langsung gitu. Kalau ditanya kenapa nggak pakai basmalah, ya jawabannya karena Rasulullah kalau sholat Fatihahnya nggak pakai basmalah. Yang pakai basmalah rujukannya Rasulullah.
yang nggak pakai basmalah Fatihahnya rujukannya Rasulullah. Ada lagi umat Islam yang kalau sholat Fatihahnya pakai basmalah tapi pelan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa basmalahnya kok pelan? Jawabannya ya karena Rasulullah kalau sholat Fatihah pakai basmalah pelan. Semuanya rujukannya Rasulullah. Ini didengerin apa enggak ini? Bukan, takutnya nanti saya dibanding-bandingin sama MC gitu loh, takutnya. Tuh. Ada umat Islam yang ketika Ramadan malamnya sholat tarawih 20 rakaat. Saya juga 20 rakaat. Kalau ditanya kenapa sholat tarawihnya 20 rakaat, jawabannya karena Rasulullah kalau bulan Ramadan mengerjakan qiyamul lail, sholat malam itu 20 rakaat. Dulu belum ada istilah tarawih zaman Rasulullah. Mulai ada istilah tarawih itu pada masa Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman Rasulullah ya sholat malam gitu aja bulan Ramadan. Rasulullah setiap bulan Ramadan kalau mengerjakan qiyamul lail, sholat malam 20 rakaat, banyak saksinya. Cuma dikerjakan di rumah dan tidak berjamaah, tidak dikerjakan di masjid, tidak berjamaah. Kenapa? Karena Rasulullah khawatir kalau tarawih dikerjakan di masjid dan berjamaah nanti jadi wajib bagi umatnya. Rasulullah paham andaikan sholat tarawih diwajibkan umatnya nggak mungkin kuat. Orang Balikpapan ini sholat maktubah sehari semalam 5 waktu aja masih ditawar. Ada malah yang harusnya sehari 5 kali dirubah jadi 5 hari sekali. Sekalinya sholat ya double-double. Usolli fardhu subhi wal duhri wal asri wal maghribi wal isya'i oplosan lillahi ta'ala. Apalagi kalau misal tarawih 20 rakaat diwajibkan. Ya banyak yang nggak ngerjakan. Ada umat Islam itu yang subuh nggak sholat, duhur nggak sholat, asar nggak sholat, tapi kalau isya sama maghrib dia ke masjid ikut sholat. Jadi sholatnya me isya karo maghrib. Itu umat Islam yang mereknya obat flu, mixagrip. Sholatnya me isya karo maghrib. Ada ini orangnya ketawa. Coba kalau misalnya tarawih 20 rakaat diwajibkan, kayak apa? Dosa semua. Nah, ada umat Islam yang sholat tarawih di bulan Ramadan itu 8 rakaat. Kalau ditanya kenapa tarawihnya 8 rakaat, jawabannya sebab Rasulullah kalau sholat malam baik di luar Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan istiqomah 8 rakaat plus witir. Coba yang tarawih 20 rakaat rujukannya Rasulullah, yang tarawih 8 rakaat rujukannya Rasulullah. Maka ndak usah dibikin ribut lah. Sekarang banyak orang yang suka meributkan ibadah tapi tidak mengerjakan ibadah. Ibadah cuma diributkan, dibikin geger, dibikin debat tapi tidak dikerjakan. Kadang-kadang miris kalau mengikuti perkembangan dunia medsos sekarang. Agama hanya dibikin ribut, tidak dikerjakan, tidak diamalkan, malah diributkan. Ya tinggal kita bagaimana menyikapinya toh, yang dewasa. Bapak misalnya pian seberataan ya bisanya ulun ya cuma pian seberataan. Sholat tarawihnya pakai 20 rakaat Bapak. Nah ketika pian bermakmum kepada imam yang tarawihnya 8 rakaat, begitu imam selesai tambahin sendiri 12 rakaat, kan genep jadi 20. Apa susahnya? Paham? Nah
Pian yang tarawihnya 20 rakaat bermakmum kepada imam yang tarawihnya hanya 8 rakaat, caranya seperti itu. Begitu imam selesai tambah sendiri 12, udah genap 20. Lah pian yang tarawihnya 8 rakaat kok bermakmum kepada imam yang tarawih 20 rakaat. Begitu imam udah dapat 8, minggat, selesai toh. Gitu aja ribut. Ada orang yang sukanya cuma nyala-nyalain. Apa itu orang NU? Tarawih bener rakaatnya banyak 20 rakaat, tapi cepet banget. Tarawih kayak ngejar maling. Allahu Akbar dolin, amin. Entul-entul jadi tuli-guli kentuntut gobek-gobek cerekal. Allahu Akbar bismillah dolin, amin. Entul-entul jadi tuli-guli kentuntut gobek-gobek cerekal lagi. Allahu Akbar bismillah dolin, amin. Entul-entul jadi tuli-guli kentuntut gobek-gobek cerekal lagi. Allahu Akbar bismillah dolin, amin. Entul-entul jadi tuli-guli kentuntut gobek-gobek. Tarawih gak mutu, gak kualitas. Rokaatnya banyak tapi cepet, nggak mutu, nggak kualitas. Muhammadiyah juga gitu, setahun sekali aja taraweh cuma 8, nggak niat itu. Salah semua, yang bener saya. Kalau saya netral, nggak usah taraweh. Nah itu kan orang sampel itu namanya. Sukanya ribut-ribut, kadang lebaran juga ribut. Soal menentukan awal datangnya bulan Ramadan, menentukan awal datangnya bulan Syawal, ribut kadang-kadang. Cobalah biasakan menyikapi perbedaan dengan bijak, sikapi perbedaan dengan arif, dengan dewasa, gitu loh. Satu bilang lebarannya Kemis, satunya bilang Rebo. Kata satu, yang bener Kemis. Satunya lagi, yang bener Rebo. Ini kalau nggak ada rasa saling menghargai ya ribut. Kata yang Kemis, kamu itu salah, kamu itu masih Ramadan kok sudah lebaran itu loh. Lebarannya besok, ini sekarang masih Ramadan kok udah lebaran itu. Dosa, harusnya puasa kok udah lebaran. Nah kata satunya, nah, yang bener lebarannya sekarang. Nah kamu itu sudah tidak Ramadan kok masih puasa, kan ya nggak ada titik temunya toh. Woi, sidang isbat ribut, akhirnya pemerintah menentukan Kemis misalnya. Saya pernah ditanya, bagaimana bah kalau saya ikut pemerintah ikut lebaran Kemis? Tak jawab, ya itu lebaran negeri aku. Iya lebaran negeri. Nah kalau saya ikut yang Rebo ya swasta. Itu masih ada yang tanya. Nah kalau misalnya saya lebarannya ikut Rebo bah, tapi sholat idnya ikut Kemis gimana? Nah itu namanya swasta bersubsidi aku yang mau sidang isbat ini kadang ribet aja. Yang bener Kemis gini alasannya. Satunya yang bener Rebo alasannya gini. Nah, coba saya yang mimpin sidang yo langsung tak ketok palunya. Dah nggak usah ribut. Keputusan pimpinan sidang, puasa diulang mulai awal. Daripada ribut-ribut kok diulang lagi mulai awal. Nah saya selaku pimpinan sidang bikin keputusan undang-undang tahun depan sidang isbat menentukan kapan datangnya bulan Ramadan, kapan datangnya bulan Syawal, hanya boleh diikuti perempuan saja. Laki-laki bikin ribut geger tok. Kalau perempuan yang sidang mesti beres, karena perempuan yang paling faham kapan datangnya bulan. Oh, no. Wong senengane kok ribut soal ibadah. Oh yang suka debat, suka ribut itu ya menandakan kalau ilmunya masih dangkal.
Orang itu kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Saya ulang ya, ini boleh dititeni. Orang kalau ilmu dan wawasannya luas, sikapnya pasti luwes. Tuh, nggak merasa paling bener. Kalau nggak sama dengan pendapatnya dia salah. Kalau nggak sama dengan kelompoknya dia neraka. Kayak jadi pengkapling surga ya. Dah ringkesnya, ibu bapak adik-adik dan seluruh jamaah, urusan apapun kita disuruh mencontoh Rasulullah. Mulai bangun tidur, melek, beraktivitas sampai tidur lagi, contohlah Rasulullah, teladanilah Rasulullah. Pasti baik, pasti benar, pasti selamat, pasti mulia, pasti bahagia dunia akhirat. Mulai dari hal sekecil, pakai sendal, nyontoh Rasulullah. Gimana Rasulullah kalau pakai sendal? Rasulullah kalau pakai sendal yang dimasukkan kaki kanan dulu, kaki kiri nyusul belakangan. Kalau ngelepas, kaki kiri dulu yang dilepas, kanan belakangan. Ini bukan hanya pakai sandal, termasuk pakai BH, Bu. Kok ketawa? Itu juga pakaian. Berpakaian itu sunnahnya tayamun, mendulukan yang kanan. Jadi kalau mau pakai BH prakteknya gini, Bu. Insya Allah Pak Camat lihat sendiri, begitu ulun berdiri, ibu-ibu langsung riang gembira, tepuk tangan semua. Ini menunjukkan memang perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Bapak pakai katok, celana dalam juga gitu, dahulukan yang kanan. Ini contoh sederhana. Tidur, nyontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalau tidur? Rasulullah kalau mau tidur berwudu, suci dari hadas. Nah, kita contoh kalau mau tidur wudu. Nah, nanti tengah-tengah tidur batal, kan itu di luar kendali kita. Yang penting mau tidur wudu. Tengah-tengah tidur kok titut tetot, bukan urusan kita, kan di luar kendali kita. Titut tetot, kok titut tetot? Ya emang suara kentut itu kan tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit gitu, bokol tanggung tet. Nah, bokongnya kandel gede lebar gitu. Tuh menurut penelitian. Rasulullah kalau mau tidur zikir doa, zikir doa, zikir doa terus sampai beliau tertidur. Sami nggih, sama nggih. Jamaah warga Balikpapan kalau mau tidur pasti zikir doa, zikir doa, zikir doa. Apalagi Balikpapan ini gudangnya orang alim, gudangnya santri, jargonnya aja Madinatul Iman. Saya yakin warga Balikpapan kalau mau tidur bukan hanya zikir dan doa, bahkan mutolaah, baca kitab. Kitabnya bernama Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, dan Nihayatul TikTok. Betul? Makanya ibu-ibu sampai tidur pun ngeloni HP, sampai nggak kober ngeloni. Ya jangan nyalain siapa-siapa kalau nanti tidur mimpinya mimpi buruk. Lah mau tidur nggak zikir, nggak doa, kenapa? Dianjurkan kalau mau tidur berzikir, berdoa, berzikir, berdoa.
andaikan Allah menghendaki diwafatkan dalam keadaan tidur, insya Allah husnul khotimah. Amin. Nopo oh apa turu ra tau ndonga kok amin. Lah kan kita nggak pernah tahu kalau Allah menghendaki dimatikan dalam keadaan tidur. Lah kalau sebelum tidur berzikir, berdoa, berzikir, berdoa, waktu tidur mati husnul khotimah, surga. Kalaupun Allah masih menghendaki panjang umur, diberi kesempatan hidup, nanti mimpinya mimpi bagus, mimpi yang membawa firasat kebaikan, pertanda kebaikan gitu, mimpi pergi haji, mimpi berangkat umroh, naik pesawat Pak, ketemu pramugari, mimpinya indah, nyampe Madinah, ziarah ke makam Rasulullah gitu Bu, mimpi jalan-jalan ke kebun kurma, Masya Allah, terus makan bakso di sana sambil minum es degan, es teh, begitu ngelilir terbangun ternyata iler, tapi kan nikmat gitu loh. Lah mau tidur nggak zikir, nggak doa, nggak zikir, nggak doa, ya kayak mimpimu itu, mimpi dipergi gendruwo, mimpi dikejar-kejar hantu, mimpi kecelakaan, mimpi jatuh, mimpi kebakaran, malah ada yang mimpinya dikelamuti garangan. Rasulullah kalau tidur itu posisinya istiqomah, pakai adab, miring kanan hadap kiblat, ala jambihil aiman mustaqbilal qiblah. Itu Rasulullah. Jadi kalau di sini berarti posisi kepala di utara, kaki di selatan, miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan. Meskipun udah pakai bantal, tetap itu cara tidur Rasulullah. Telapak tangan kanan dipakai bantal pipi kanan gini, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun nggak berubah posisinya, karena Rasulullah tidur nggak pernah lama. Nah, peyan juga bisa niru berangkate, miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan dijadiin bantal pipi kanan, telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri, tengah-tengah tidur, malang migung, korat karit ndak karo-karuan, sing matang-matang, mekangkang, metingkring, jebablah. Ya awalnya tangan gini, tengah-tengah tidur, tangan iso operasi sampai Gunung Bromo, tangan satunya belakraan sampai hutan Jawa Tengah. Apalagi urusan ibadah mahdhah, wajib mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah gini, Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah, kenapa dalam segala hal kita disuruh mencontoh Rasulullah? Sakjanya Rasulullah itu siapa? Sakjane bahasa Indonesianya apa? Seharusnya ki kudune. Yang saya tanya itu sakjane. Sebenarnya ki sak tenane. Yang saya tanya ku sakjane bahasa Indonesianya apa? Yo sakjanya itu. Loh, saya udah nyari di kamus nggak ada. Sakjanya udah toh manut tinggal dengerin kok. Nah ini nggak paham ya biarin, emang gue pikirin lah. Nek iki ya paham. Sakjanya Rasulullah itu siapa? Kok dalam segala hal kita disuruh mencontoh Rasulullah? Untuk menjawab itu kita berangkat dari satu makalah. Saya sampaikan, tolong ditirukan sama-sama. Yang ikut menirukan kenceng, saya doakan mudah-mudahan berkah semuanya, mudah-mudahan gampang nyari kerjaan,
gampang bikin usaha, gampang nyari saudara, gampang nyari pahala, gampang nyari utangan. Kok ndak potonganmu tukang utang, kreditanmu lo papat, ada kreditan 4 belum selesai, ada pokoknya orangnya agak gemuk tuh, punya kreditan 4 belum selesai itu, gampang nyari utangan. Kok enggak, bentar ini masih koma, dan yang diutangi lupa nggak nagih. Loh amin malean toro tukang utang. Awas yang nggak ikut menirukan, awas nanti kalau berak ke toilet titenono sikilmu ketekuk. Nah kalau nggak ditekuk yo susah keluarnya. Tiru. Makasih sayang, I love you semuanya. I love you. Ngapain nggak usah ikut-ikut, urusanku sama sebelah sini. Lanang kok melok ngene. Tak ulang ya, Masya Allah, ulun seneng hari ini bahagia, walaupun pagi hari, siang, di waktu-waktu sibuk kerja seharusnya, tapi Bapak Ibu menyempatkan waktu untuk berhadir di majelis ini. Ulun kalau ngelihat ibu-ibu yang kayak gini tambah sayang. I love you semuanya, khusus yang muda. Tuwek melok ngene, kadung kumat asam uratmu meluntir gak iso balik. Sekarang semuanya nyaut ya, nyautnya nyambung, manusia, oke? Sebelah sini juga ikut, oke? Nabi Muhammad adalah manusia yang merasa sebagai manusia, yang mengerti tentang manusia, yang memahami manusia, yang sangat menghargai manusia, yang memanusiakan. Itu akhir-akhir ini banyak manusia yang tidak merasa sebagai, banyak manusia yang tidak mengerti tentang, banyak manusia yang tidak menghargai, banyak manusia yang tidak memahami, banyak manusia yang tidak memanusiakan. Yang seperti itu berarti dia bukan. Yo, susah loh Bu bikin kata-kata kayak gini, nggak gampang. Makanya ya mahal. Loh kalau pengen murah yo bojomu dhewe kon ceramah. Kok susah bikin kata-kata kayak gini. Nah kalau cuma pantun kaya MC gampang. Gayanya dia sholawat bada itu aslinya niru saya, itu asli. Kalau saya pakai bahasa Indonesia Bu, no asline. Loh iya toh, ono kardus keluyuran itu aslinya, tapi suaranya jelas enak saya daripada itu. Apa sudah suaranya cempreng, nadanya fals, gak cocok blas. Sampai vokalisnya yang guyu terus. Ya karepe dia pengen acting, karepe. Tapi ya enggak apa-apalah, memang kesempatan dia untuk tampil ya cuman itu kok. Kapan lagi? Ya, tapi wong kalau nggak pas lagu-lagu itu kalau dipaksakan ya tetap malah ibu-ibu yang mau menirukan tuh, lo nadanya udah diangkat turun lagi itu malah ruwet susah. Mending nyuruh mereka beres lebih enak. Mending nyuruh mereka lebih enak, udah ada spesialisnya tuh loh. Kalau saya gitu, saya ceramah ada infak keliling, ya mereka yang tak suruh, aku istirahat karena aku sadar
lebih bagusan mereka daripada aku, padahal suaraku bagus loh daripada itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, MC-nya ndak tahan ya biar pulang tuh, ndak apa-apa, kan tinggal nutup tuh ini acara. Selesai doa tak tutup sendiri bisa. Kalau saya merangkap MC saya bisa, tapi MC suruh merangkap penceramah nggak mungkin bisa. Ya nggak kuat mental ya jangan jadi MC, gitu aja. Udah silakan pulang. Udah nggak lagi dibutuhkan, udah selesai tugasnya udah. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada dua hal, dua catatan penting Bapak Ibu. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Pak Camat mungkin ada agenda di tempat lain, mau pulang silahkan. Ya, kayaknya kok capek gini kayaknya. Makanya jangan terlalu gemuk Pak Camat. Ya itu akibatnya. Padahal yang tepuk tangan itu ya gembrot-gembrot loh itu. Itu namanya jeruk makan jeruk ya itu. Orang gemuk ngeploki orang gemuk. Ini namanya seger subur ini. Ada dua hal. Udah sayang ya. Itu intermezzo saja biar kita nggak jenuh gitu ya. Biar nggak terlalu sepaneng. Ada dua hal penting yang menjadi catatan kita. Satu, Nabi Muhammad sebagai manusia. Dua, tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Beliau bisa memberikan keteladanan yang sangat prima. Nah gini, sebagai manusia Nabi Muhammad itu kurikulum desainnya manusia. Saya kalau ngomong kurikulum desain, Bapak Ibu paham apa enggak? Oh enggak, ya enggak apa-apa, emang sini itu terkenal orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, tapi loh, saya kalau ngomong kayak gitu bukan berarti melecehkan, merendahkan, menghina, enggak. Itu bahasa akrab dan bahasa sayang. Tuh, ya biar antara kita itu enggak ada sekat pemisah gitu loh sayang. Lo kadang-kadang antara penceramah dengan jamaah itu kan kesannya ada sekat, ada pemisah. Kalau penceramah itu mesti alim, alamah, wawasannya luas, lebih tinggi derajatnya, sementara jamaah itu yang dinasihati sepertinya lebih rendah derajatnya. Nggak harus begitu, kita sama kok. Kebetulan aja kita yang tugasnya ngomong, situ tugasnya dengerin. Belum tentu saya lebih baik daripada Anda semua. Bisa jadi pean dibanding saya lebih jelek pean. Jadi gitu. Loh. Ya seperti kita, Nabi Muhammad manusia. Dari segi manusianya Nabi Muhammad itu ya makan, ya minum, ya ngerasa haus, ya ngerasa lapar. Nabi Muhammad itu ya kerja. Nabi Muhammad itu ya pernah sakit. Loh, emang manusia kok. Enggak manusia. Nabi Muhammad ya nikah, ya punya istri, punya anak, ya bergaul dengan masyarakat. Memang Nabi Muhammad manusia. Nabi Muhammad pernah sakit, Bu. Nabi Muhammad kalau sakit memohon kesembuhan kepada Allah, kemudian ikhtiar berobat. Lah kita sebagai umatnya Nabi Muhammad harus nyontok, kalau lagi sakit ya memohon kesembuhan kepada Allah, harus mau ikhtiar berobat. Jangan cuman pasrah. Kan penyakit ini yang bikin Allah, sembuh juga Allah yang menyembuhkan. Kalau Allah mau menyembuhkan kan sembuh meskipun nggak berobat, padahal penyakitnya udah parah, nggak mau berobat, insya Allah modar. Nabi Muhammad ngasih contohnya berobat gitu loh. Nabi Muhammad yo kerja, maka umat Nabi Muhammad juga harus mau kerja. Dipikir kalau udah jadi nabi nggak usah kerja, pengen dapat duit langsung minta ke Allah, Allahumma duit, kerotok, pengen sate, Allahumma sate. Ndak, Nabi Muhammad kerja, pekerja keras. Bapak apalagi udah punya istri, punya anak, nggak mau kerja, tiap hari ke masjid,
sholat itikaf dzikir, sholat itikaf dzikir, nggak mau kerja, pulang ke rumah ya disengap sama istrinya, dah nggak usah makan nasi, tuh kalau lapar beduk itu emploen, apa ngerikiti menara masjid itu. Betul Bu? Kerja bro, punya tanggung jawab, istri anak gak mau kerja, masa pengen dapat duit tuh cuma ya bujur, cuma pengen dapat duit tuh cuma di masjid silo muter tasbih wiridan terus sulastri sumiati sundari samsiah supiah sulika suminah ya kaliren. Nabi Muhammad kerja kok, Nabi Muhammad juga pernah nggak punya duit ya, biar bisa jadi contoh buat kita. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit utang, makanya yang utangnya banyak jangan khawatir nggak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad, tetap diakui. Nabi Muhammad kalau nggak punya duit utang, maka kita sebagai umat yang baik kalau nggak punya duit utang, jangan ngemis, jangan nyolong, jangan korupsi, utang ngono Pak Camat. Ini wakil ketua dewan kalau nggak punya duit utang, tuh kayak sekarang utang belum lunas, modal kampanye kemarin belum balik, belum setahun no, tuh loh. Nabi Muhammad pernah ditagih hutang, padahal waktu itu belum jatuh tempo, belum waktunya bayar. Pulang sholat jamaah, waktu itu Nabi Muhammad didampingi Sayyidina Utsman. Di tengah jalan ini loh dicegat orang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu, aku perlu duit. Kata Nabi Muhammad, kan perjanjiannya belum waktunya, nggak peduli, aku perlu duit sekarang, bayar. Sayyidina Utsman tersinggung, ini orang nggak punya adab, masa nagih hutang di tengah jalan, lagian belum waktunya bayar, dan yang ditagih Rasulullah pula. Apa kata Sayyidina Utsman? Berapa hutangnya? Rasulullah, aku yang bayar. Dibayari langsung sama Sayyidina Utsman, dibayar sama Sayyidina Utsman. Maka camat yang baik adalah camat yang mau bayar hutangnya kiai. Itu termasuk wakil ketua dewan. Jadi kalau ketemu kiai langsung, abah hutangnya berapa, biar ulun yang bayar. Itu kalau pengen barokah. Mosok nambah ya enggak. Halo, Nabi Muhammad ya nikah Pak, manusia punya istri, berkeluarga. Nabi Muhammad juga pernah diomelin istri. Dipikir kalau Nabi nggak pernah diomeli istri, emang sama Allah disetting begitu biar bisa jadi contoh buat kita. Nabi Muhammad itu pernah diomelin istri, Kanjeng Nabi loh itu diomeli istri, apalagi Kanjeng Anwar Zahid. Dipikir istri kiai itu nggak pernah ngomel. Perempuan kalau udah dinikah kiai langsung jadi baik, sabar, neriman, suolihawah. Ini loh korban. Kadang ya lebih parah. Dipikir kalau udah jadi bunyai, istrinya kiai nggak pernah ngambek, nggak pernah ngomel.
Coba menurut ibu-ibu, saya kalau di rumah sama istri ya, saya yang nyeramai istri apa saya diceramai? Betul. Padahal saya tukang ceramah. Hah, apalagi MC ini. Lu saya yang tukang ceramah itu kalau di rumah bukannya saya yang nyeramai, malah saya yang diceramai. Gitu loh. Saya biasa ceramah di hadapan ribuan ibu-ibu, tapi kalau di rumah di hadapan istri nggak bisa saya suruh ceramah. Misalnya dia lagi ngambek, seringkut seledot, sini duduk. Begitu dia duduk plek, langsung tak ceramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salam belum selesai udah dipret, tinggal pergi. Tuh loh. Ya biasa bu, bapak jangan kaget kalau lagi diomelin istri. Nabi Muhammad pernah kok habis, waktu itu kan habis mimpin rapat persiapan mau perang Tabuk, Rasulullah pulang terlambat kurang lebih 1 jam terlambatnya. Pas giliran ke rumahnya Sayyidah Aisyah terlambat 1 jam lah. Sayyidah Aisyah di rumah udah lama nunggu, kok nggak pulang-pulang, kok nggak pulang-pulang. Begitu Rasulullah datang, ketuk pintu lu salam, Assalamualaikum ya Humaira. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Ya Humaira, wahai yang cantik putih kemerah-merahan. Oh memang Sayyidah Aisyah itu pak cantik, kulitnya putih kemerah-merahan, cantik banget. Kalau di sini kayak mana ya? Izin tak nyari aku. Bentar, mana ya? Sebentar. Izin Pak Camat, kesempatan saya ya pas gini Pak Camat. Gambaran Aisyah itu kayak yang mana ya? Bentar. Mau kayak lemu yang ngacung. Mosok Aisyah ngono. Nggak ada. Yang sini. Nggak ada. Barangkali yang sana. Alah tambah burek-burek. Nggak ada. Loh, bukan berarti ibu-ibu nggak cantik, ibu-ibu cantik semua. Tapi kalau dibanding dengan Sayyidah Aisyah, sorry ya, kamu nggak level tahu. Tuh lo dibukakan pintu, seret, nggak dijawab salamnya, langsung Rasulullah ditunjuk-tunjuk. Anta idda'ita annaka nabiyyun. Loh, Anda ini toh yang katanya nabi kok suka telat. Marahkah Rasulullah? Enggak. Fa'adhara ba'tisaman latifan. Nabi menampakkan senyuman yang lembut. Loh ini bapak-bapak, suami itu gitu, kalau diomelin istri hadapi dengan senyuman. Selesai pak. Oh istri ngomel, suami marah. Iya, perang dunia ketiga. Mudah, senyumin aja. Rasulullah juga pernah ngambek, diomelin istri. Rasulullah kalau ngambek itu ke masjid, i'tikaf, zikir, sampai kadang-kadang istri beliau yang nyusul ke masjid. Nah bapak-bapak enggak ya, ngambek sama istri larinya neng warungnya rondo. Loh, sing keplok-keploknya ketoke bojone kelakuane ngono kuwi. Wes. Loh, ini maaf ya, saya nggak bisa lama-lama, saya harus pindah ke Berau. Loh kan habis ini saya langsung ke Berau. Ayo ikut aku ke Berau. Allahumma sholli ala Muhammad. Gini ya, Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Beliau istimewa. Di antaranya kayak gini contoh ya, contoh ini manusia. Rasulullah itu berkeringat, manusia. Sampean juga keringetan, tapi keringatnya beda. Kalau keringat Rasulullah wangi. Zaman yang waktu itu belum ada parfum, keringat Rasulullah harum, wangi. Nek keringatmu super kecut, kena tambahan bumbune jangan asem.
sama tapi beda gitu loh. Bisa dipahami? Sebagai manusia Rasulullah maaf ya kencing. Nah, sampean manusia ya kencing tapi beda. Rasulullah kalau kencing sama sekali nggak berbau dan tidak ada bekasnya. Sekali keluar lep lenyap ditelan alam. Nek uyuhmu pesinge fiddini wa dunya wal akhirah. Apalagi habis makan jengkol ya toh. Kayak muntuk kayak gitu loh maksudnya, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Oke ya. Nah iya, sebagai manusia Nabi Muhammad makan, sampean manusia juga makan, tapi beda. Bedanya di mana? Rasulullah kalau nggak bener-bener lapar nggak makan. Lah nek pian meskipun tidak lapar makan. Mau pengajian mangan ini kudu ngireng dari tadi. Lewong saya peten tengah nyeramai kok situ. Ayo ngeragas. Ini usah molo-molo. Ngono pengen langsing. Pengajian nih saya mangan. Ya Allah. Ini bedanya. Rasulullah kalau nggak benar-benar lapar nggak makan. Lah nek kita meskipun nggak lapar mau kan makan. Rasulullah ketika makan sebelum kenyang sudah berhenti. Lah nek pean meskipun sudah kenyang nggak berhenti. Apalagi ketemu makanan yang enak. Tuh bedanya. Makanya gampang sakit. Coba kalau mau pakai resepnya Rasulullah soal makan, jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Dijamin nikmat walaupun menu sederhana karena benar-benar lapar. Dijamin sehat karena apa ya namanya, pencernaan ini jadinya stabil gitu loh. Nah situ makan no. Satu, hilang rasa nikmatnya wong kekenyangan. Dua, gampang sakit, metabolismenya itu nggak normal. Coba kalau lagi ke dokter, nasihatnya dokter sekarang mesti jangan makan ya toh, jangan makan gorengan, jangan makan daging, jangan makan udang, anjane akan mangan. Rasulullah kalau makan sedikit dan sedikit. Nah kita kalau makan banyak dan banyak. Rasulullah itu kalau makan sedikit dan sedikit. Artinya cara yang dimakan sedikit, cara makannya sedikit. Maka beliau kalau makan pakai 3 jari, ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Beliau makannya sedikit dan sedikit. Yang harus kita contoh sedikit dan sedikitnya. Oh, kita nggak harus plek pakai 3 jari Bapak. Kalau memungkinkan pakai 3 jari bagus. Rasulullah pakai 3 jari. Iya, yang dimakan kan daging, roti, korma. Lepean makan soto pakai 3 jari. Ya semangkok bisa 3 bulan nggak habis. Yang kita contoh itu sedikit dan sedikitnya. Jadi mencontoh Rasulullah itu ada yang sama persis, harus, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah. Tapi ada yang situasional. Kayak tadi makan pakai 3 jari. Kita nggak harus selalu pakai 3 jari. Understand? No. Situasional. Kalau kita orang Indonesia ya lihat-lihatlah. Pakaian Rasulullah jubah, bersorban, jubahan. Loh bagi kita ya lihat-lihat, nggak harus plek. Undang-undang dalam berpakaian itu kan 1, nutup aurat, 2, suci, 3, sopan. Soal model terserah mau di model kayak apa.
yang penting nutup aurat, suci, sopan. Soal model terserah. Rasulullah kok pakai jubah, pakai sorban? Lah itu emang budayanya wong Arab. Rasulullah menghargai budaya lokal. Perlu diingat, yang pakai jubah, sorban bukan cuma Rasulullah. Abu Jahal iya pakai sorban, pakai jubah. Sampai sekarang orang Arab itu ya jubahan, sorbanan. Bakul-bakul minyak, penjual-penjual di pasar gitu loh. Abu Jahal juga jubahan, sorbanan. Berarti sama dengan Rasulullah. Bedanya di mana? Bedanya gini, jubahan, sorbanan, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah, bersahabat, baik dengan siapapun. Rasulullah itu. Sekarang jubahan, sorbanan, wajah angker, kereng, nyaprut, besengut, betutut, ngamuan. Abu Jahal. Paham? Loh, apa kita nggak boleh pakai jubah? Boleh, bagus, tapi lihat-lihat. Sholat Jumatan, sholat berjamaah pakai jubah, top. Pengajian kayak gini pakai jubah kayak beliau, bagus, gitu loh. Mau manjat kelapa pakai jubah. Ini belum dapat kelapa pak, kelapamu dua yang meletus karo pak. Gitu loh. Mau jadi polisi kok pakai jubah. Wah ini sunnah, ini pakaiannya Rasulullah itu sunnah, pakaiannya jubah. Akhirnya anggota polisi suruh pakai jubahan kabeh. Nah, ini kalau ada pencuri polisinya nggak bisa lari ngejar, malingnya hilang polisinya nyungsep. Nah, keserimpung jubah. Ya kayak gitu udah pakaian ala Rasulullah. Nah, kalau jadi polisi, tentara pakaiannya kayak itu, kayak mas-mas itu udah pakaian ala Rasulullah. Udah nutup aurat, udah suci, sopan, udah gitu loh. Paham apa enggak tuh ini? Enggak harus plek yo ngingu jenggot, sunnah memang sunnah iya, tapi kan yo lihat-lihat orang Arab itu jenggotnya ketel, kalau dirapikan, dipelihara, tambah keren gagah. Jenggotmu mek 7 lembar mbok dawane ketera angin korat karet. Halo, ini orang yang harus dicontoh dari Rasulullah itu apanya toh? Akhlaknya, perilakunya, karakternya, bukan sekedar tampilan luar. Nggak ngerti. Nanti kalau nggak kayak gini dibilang, wah nggak sunnah, nggak mengikuti sunnah, dikit-dikit sunnah apa sunnah? Woi. Sunnah itu ya qaulan wa fi'lan wa taqriran minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wis mbok paham mbok ndak wis. Rasulullah biarin aku sambil nggodain Pak Camat. Biar katok ya bene. Nih pejabat-pejabat tinggi tak gojloki sama saya roseng apa mana camat. Dah, kati sangone ya bene. Sangone camat tuh piro. Udah dengerin. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Deh, Nabi Muhammad itu pernah sakit, bahkan pernah kena sihir, tembus, emang dibikin gitu sama Allah biar bisa jadi contoh buat kita. Loh, Nabi Muhammad kena sihir ya tembus. Iki paham apa enggak tuh ya? Loh, dikira kalau Nabi Rasul mesti sakti dia apa-apa gak kena gitu. Ya itu kalau lagi keluar mukjizat itu enggak terus-terusan, enggak, keluarnya dalam situasi emergensi, itu mukjizat. Mbah paham ora ini? Nah, terus dikira kalau udah jadi Nabi Rasul itu siapa-apanya gak mempan gitu. Rasulullah perang juga pernah kalah, nggak terus menang terus, enggak. Lah perang Uhud itu kalah. Ya emang dibikin gitu sama Allah. Loh, Rasulullah kalau perang
pakai baju besi, pakai pelindung diri, pakai baju besi, juga dikawal. Ada tim pengawal Rasulullah, pasukan khusus pengawal Rasulullah, Turathun Nabi. Ini pimpinannya Zubair bin Awam, itu pimpinan pengawal Rasulullah, Turathun Nabi, pas pamnap, pasukan pengamanan Nabi. Nah, kalau presiden ada pas pampres, Rasulullah juga ada pas pamnap, dikawal. Loh, karena nggak ada jaminan kebal senjata, nggak ada jaminan kebal senjata. Rasulullah kena lempar batu, berdarah, gigi gerahamnya patah, bibirnya bengkak, berdarah-darah kena lempar batu, gitu loh. Lu Kanjeng Nabi itu. Makanya umat sampean bapak, sampean misalnya kena lempar batu, deyes kok bendol terus berdarah, jelas sampean umatnya Kanjeng Nabi. Tuh loh. Lu ada orang kena lempar batu, deyes, batunya yang hancur, piar, orangnya meringis, itu umatnya limbat. Loh, Rasulullah pernah kena sihir, itu kan sakit lumayan lama Rasulullah, gak sembuh-sembuh, udah berobat, minum ramuan, manggil tabib, tetap aja gak sembuh, gak sembuh. Akhirnya malaikat Jibril datang, wahai Rasulullah, penyakitmu bukan penyakit biasa, engkau kena sihir. Di belakang rumahmu itu ada batu besar, di bawahnya itu ada benda yang diikat dengan 11 tali. Ambil benda itu, lepas tali ikatannya, maka kau akan sembuh. Dikumpulkanlah para sahabat-sahabat, wahai sahabat-sahabatku, ternyata aku kena sihir, barusan malaikat Jibril datang ngasih tahu ke aku, di belakang rumah itu ada batu besar, angkat batunya, di bawah itu ada benda yang diikat dengan 11 tali, itu benda sihir, lepas talinya, maka kata malaikat Jibril, aku akan sembuh biiznillah. Ternyata benar Bapak Ibu, para sahabat ke belakang rumah Rasulullah itu ada batu besar, begitu diangkat di bawahnya ada benda diikat dengan 11 tali, itu benda sihir. Akhirnya dikasihkan ke Rasulullah oleh para sahabat, ini ya Rasulullah bendanya. Kata Nabi, udah, lepas talinya, lepas ikatannya. Para jamaah rahimakumullah, semua sahabat nggak ada yang bisa melepaskan tali itu, karena itu bukan tali biasa, itu tali sihir, nggak ada yang bisa ngelepas. Sampai sahabat yang terkenal gagah, kuat dan sakti, Sayyidina Umar, maju dia, mau dari ngene ndak iso kabeh. Ini Umarnya dari Madura ini, masa ngelepas tali kayak gini tidak bisa. Sini aku yang ngelepas, bablas. Begitu dipegang sama Sayyidina Umar, ternyata Sayyidina Umar pun nggak bisa. Aduh, kok alot ternyata ya, ternyata alot nggak bisa Sayyidina Umar. Turunlah malaikat Jibril dengan membawa wahyu muawwidzatain, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Ini dua surat turun sekaligus Bapak Ibu, satu-satunya peristiwa dalam sejarah turunnya Al-Quran di mana dua surat diturunkan sekaligus. Ya ini, selain ini nggak ada. Walaupun surat pendek kayak Al-Asr, Al-Kautsar, itu ya tetap satu surat, bahkan kadang-kadang 1-2 ayat aja. Tapi kalau ini dua surat langsung turun sekaligus, menunjukkan dua surat ini istimewa, disebut muawwidzatain, dua perlindungan. Nah, muawwidzatain ini jumlah ayatnya 11, sama kayak jumlah tali ikatan di benda sihir tadi. Halo? An-Nas 6 ayat, Al-Falaq 5 ayat, jumlahnya 11. Ya Rasulullah, bacakan ini maka tali-tali itu akan lepas. Betul Bapak Ibu,
Setiap dibaca satu ayat, talinya lepas satu. Dibaca lagi satu ayat, talinya lepas satu lagi. 11 ayat selesai dibaca, semua tali ikatan sihir itu terlepas. Jadi setiap dibaca, qul a'udzu birabbin nas, talinya lepas satu. Kenapa? Yo lepasnya tali ya gitu, mosok talinya lepas cerut, yo kayak gitu. Malikin nas, lepas lagi satu. Loh, ceramah yang mahal gini bu. Ya biar sampean yang ngantuk itu lo jadi melek. Ilahin nas, udah tarnya udah satu. 11 ayat dibaca, maka 11 tali ikatan itu lepas semua, Rasulullah langsung sembuh. Nah semenjak peristiwa itu para jamaah, setiap mau tidur Rasulullah selalu membaca muawwidzatain sebagai perlindungan. Tiap mau tidur, di samping zikir doa, pasti beliau membaca qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas, kemudian ditiupkan ke kedua telapak tangan, diusap-usapkan ke sekujur tubuh untuk perlindungan. Nah ijazah langsung, ini ijazahnya peristiwa lo sababun nuzul ini. Sampean gitu kalau mau tidur, qul a'udzu birabbil falaq qul a'udzu birabbin nas dibaca, tiupkan ke kedua telapak tangan, usap-usapkan ke sekujur tubuh. Ngono. Paham gak ini diceritain kayak gini? Loh, maaf ya, masih boleh cerita lagi? Sebagai manusia Rasulullah pernah lupa. Masa? Loh memang disetting begitu sama Allah, biar bisa buat contoh buat kita, ditampakkan sifat basyariahnya, ditampakkan sifat manusianya oleh Allah supaya mudah dicontoh. Coba kalau misalnya Nabi itu nggak tampak sifat basyariahnya, ya malah susah kita mau nyontoh. Yang tampak sifat malaikatnya, ya nggak bisa kita nyontoh. Paham apa enggak tuh ini? Makanya kita mau nyontoh Nabi Muhammad itu pas. Misalnya sampean mencontoh Nabi Isa itu susah pak. Nabi Isa itu kadang sifat basyariah, sifat manusianya nggak nampak. Coba, Nabi Isa itu lahir nggak punya bapak. Ayo, gimana cara nyontohnya? Ayo, Nabi Isa kan lahirnya nggak punya bapak. Gimana nyontohnya? Nah, kalau Nabi Muhammad ada bapak, ada ibu, dan Nabi Muhammad lahir keadaan yatim, kan bisa dicontoh. Gimana kalau ada anak yatim? Itu kalau lagi ada santunan yatim itu, banyak itu, dinaikkan panggung, dikasih amplop, dikasih duit, dikasih bingkisan, seneng mereka. Sampai ada anak-anak dibawa di pangku mamanya itu, nangis, mama kapan aku yatim ya mama ya? Aku nggak dikasih duit mah, kata mamanya. Tuh bilang sama bapakmu, mama juga sudah pengen kok. Nabi Isa itu susah ditiru. Gimana? Nabi Isa juga apa? Ndak nikah. Ayo pak. Diangkat ke langit. Gimana? Ayo, wes ngene. Nabi Muhammad yang pas lupa itu pas begini, lupa bilangan rokaat waktu sholat. Ini kan supaya bisa dicontoh buat kita. Yakin saya yang hadir di sini ini sholat semua toh? Masa ono sing gak sholat yo? Pasti pernah mengalami lupa bilangan rokaat, betul? Loh ya, pernah, pian pernah? Pernah nih, gak pernah bukan manusia berarti. Pasti pernah ngalami lupa bilangan rokaat. Ini 3 apa 4? Udah 4 apa masih 3 gitu? Pernah toh? Apa maneh pas kreditan urung lunas kuwi. Semuanya pernah ngalami kayak gitu. Nabi Muhammad juga pernah. Waktu itu jamaah sholat zuhur
Nabi Muhammad jadi imam. Nah, yang di saf awal ini akabirus sahabah, sahabat-sahabat yang utama, sahabat-sahabat utama, sahabat-sahabat yang pinter-pinter, yang utama: Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf. Pokoknya sahabat yang top-top, yang pembesar-pembesarnya itu di saf awal. Nah, yang lain di belakang. Makanya sampai sekarang itu aturannya gitu. Kalau bikin acara itu, ya yang orang-orang penting ya di depan kayak gini. Ini orang-orang penting. Yang gak begitu penting ya dongsong-dongsong itu. Loh, aturannya gitu sampai sekarang. Yang di soft awal itu ya orang-orang penting itu. Nah, maaf ya, di belakang ada orang yang gak begitu pinter, namanya Dzul Yadain. Ya biasanya orang yang nggak begitu pinter itu sukanya ya ndelesep di belakang itu. Sholat ngimami sholat jamaah zuhur dapat 2 rakaat, Rasulullah lupa, baru dapat 2 rakaat, salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Ini kalau makmumnya warga sini, jamaah masjid sini, pasti langsung zikir dan mengingatkan imam dengan membaca subhanallah. Itu niatnya zikir, Bapak, jangan murni mengingatkan imam saja. Kalau niatnya murni hanya mengingatkan imam saja, batal sholatnya Bapak. Berarti niatnya zikir plus mengingatkan imam, nggak apa-apa, yang penting harus ada niat zikirnya. Understand? Itu aturan fikih. Subhanallah gitu. Nah, ini makmum yang di saf awal nggak ada yang subhanallah mengingatkan imam, nggak ada. Kenapa kok nggak mengingatkan? Karena pinter. Loh, karena pinter. Orang pinter itu malu. Orang pinter itu ada rasa malu, ada rasa sungkan kalau orang Jawa. Loh, wong pinter itu malu, sungkan. Meskipun dikasih jajan kotaan kayak gini ya utuh nggak dimakan. Padahal pengen hasil ini. Tapi karena pinter utuh. Utuh nggak dimakan. Kenapa? Malu. Itu juga utuh semua. Mergo pinter. Coba ini dikasihkan ke situ, amblas wong gak pinter. Orang gak pinter itu kan gak begitu punya malu. Loh, saya dikasih minuman kayak gini tak sentuh aja lo enggak. Kenapa? Malu. Padahal aslinya yo pengen. Lah nek wong gak pinter, mbok no ngarepe penceramah ya omongan, mangan biasa. Wong pancene gak pinter. Ini yang kedua, kenapa sahabat-sahabat yang utama yang di saf awal itu nggak ngingetin? Mikirnya gini, mau diingetin gimana? Jangan-jangan ini sholat ada revisi. Duhur yang tadinya 4 rakaat berubah jadi 2 rakaat. Loh, gak mikir toh nek wong bodoh. Kalau orang pinter kan mikirnya gitu, jangan-jangan ini ada revisi sholat. Kan pernah itu revisi arah kiblat. Awalnya sholat itu kiblatnya menghadap Baitul Maqdis di Palestina. Awalnya menghadap Baitul Maqdis. Nah, waktu Kanjeng Nabi sholat di masjid yang sekarang disebut Masjid Qiblatain, masjid dengan 2 kiblat. Mudah-mudahan seluruh jamaah yang hadir ini bisa ke sana. Ke sana kemana? Orang tanganku menunjuk sana kok. Amin itu yang jeli toh, yang teliti. Arai Madinah sana kok, loh tanganku ke sana kok amin. Lo mau kemana Bean? Amin sembarangan. Wong aku mudah-mudahan ke sana kok amin. Ke laut itu. Halo?
Rasulullah sholat dapat 2 rakaat. Malaikat Jibril turun bawa wahyu dari Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, pindah haluan, pindah arah kiblat ke Ka'bah di Masjidil Haram. Itu juga pas sholat sedang berlangsung. Makanya sahabat yang pinter-pinter itu mikir, mau diingetin gimana, jangan-jangan ini ada revisi sholat. Duhur yang tadinya 4 rakaat tinggal 2 rakaat. Makanya sahabat yang pinter-pinter ini diem. Nah, di belakang ada yang nggak begitu pinter, namanya Dzulyaden, teriak. Anjane wong ini senengane bengok-bengok. Duh. Coba tuh, kalau ada perkumpulan-perkumpulan itu yang suka teriak-teriak, mesti wong oon nih. Wong oon. Lek wong pinter diem, mulai dari tadi ya diem dengerin sambil ngelamun. Diem dari tadi diem. Loh, iya kok ngantuk apane? Yo ndak, nyimak dengerin. Orang pinter itu kalau lagi ada acara kayak gini diem. Yang suka teriak, suka bengok-bengok itu mesti wong oon. Mesti. Loh, lah sekarang di depan tapi kok nggak merhatiin, ya berarti ya termasuk oon. Maaf, ini Dzulyaden dari belakang langsung. Ya Muhammad, anasita am qusiratis shalah. Wahai Muhammad, Anda lupa atau sekarang sholat itu diringkes? Nabi kaget, kan udah selesai sholatnya. Jawab Rasulullah, mana situ wa ma qusiratis shalah. Aku nggak lupa dan sholat juga tidak diringkes, nggak ada perubahan, tetap. Nah, orang bodoh itu kalau dijelasin dia merasa bener, ngeyel alias ngotot. Is koyok sampean ngono ku lho. Nek dikandani kudu gak trimo ngotot ae. Wallahi ya Muhammad shallaita rakaataini. Demi Allah, sampean tadi sholat duhur cuma 2 rakaat, biasanya kan 4. Ini tadi baru 2 sudah salam. Lah karena orang yang ngotot, Rasulullah langsung memandang sahabat-sahabat yang utama yang di saf awal tadi. Rasulullah memandang Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lah kok Abu Bakar Siddiq manggut toh? Geser ke Sayyidina Umar, gitu pula. Iya. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali. Sadarlah Rasulullah kalau memang beliau benar-benar lupa. Maka langsung Rasulullah berdiri, hadap kiblat, nambah 2 rakaat. Allahu Akbar. Tuh, jadi kita kalau lupa gitu nggak usah ngulang dari awal. Understand? Nah, hikmah dari peristiwa ini tadi apa? Untung ada orang oon. Loh, ternyata orang oon itu penting. Loh, misalnya nggak ada yang oon, sholat duhur sekarang kacau Bapak Ibu. Boleh 4 rakaat, boleh 2 rakaat. Rasulullah pernah sholat duhur 4 rakaat, pernah sholat duhur 2 rakaat. Apa jamaah duhur nggak jadi kacau sekarang? Ayo, ada makmum masbuk ketinggalan, begitu nyampe masjid sholat duhur jamaah sedang berlangsung, dia mau makmum, weh 4 apa 2 kan gitu mesti. Lah ini saya niatnya 4 apa 2, paham porang ini. Ya maaf Bapak Ibu ya, kita ngaji itu humor ya humor, tapi harus ilmiah, harus ada ilmunya, bukan hanya humor cengengesan. Sapa sing ra iso nek trimo humor cengengesan? Ya humor tapi tetap kalau direnungi tetap ada ilmu, ada hikmah. Ini loh ceramah yang mahal. Ini pengen murah ya bojomu kon ceramah. Allahumma sholli ala Muhammad. Waduh, ini ndak cukup. Tapi ya ini dari segi manusianya udah jam 12. Kemudian dari segi tidak seperti umumnya manusia. Beliau Rasulullah duhurnya jam berapa? Sudah masuk. Berarti udah habis ini waktu ceramahnya.
Hah? Lanjut habis duhur. Udah, aku tak ke rumahmu aja, nanti tak ceritain sendiri sampai maghrib. Waduh, maaf ya, ini masih belum baru seperempat saya ngajinya. Segi bahwa Nabi Muhammad tidak seperti umumnya manusia karena beliau mampu bermain dalam ranah intelektual ketuhanan, beliau juga membawa citra ketuhanan. Sebentar, minta waktu 5 menit, adanya mundur sebentar gak apa-apa ya, nanggung karena ini gini, ini sekaligus tak kasih tahu, azan itu bukan tanda masuk waktu sholat. Pengumuman ini banyak orang yang salah. Tanda masuk waktu sholat itu ya perjalanan matahari. Tanda masuk waktu sholat maghrib apa? Ghurubus syams, terbenamnya matahari. Mbok paham mbok ora ini. Tanda masuk waktu zuhur apa? Tergelincirnya matahari dari pas istiwa tengah geser dikit, itu tanda masuk waktu sholat. Lah kalau azan, azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Jadi enggak harus di awal waktu, tapi memang bagusnya di awal waktu, karena sholat yang paling bagus itu dikerjakan fi awali waqtiha dan berjamaah. Maka umumnya azan itu dikumandangkan di awal waktu. Misalnya enggak di awal waktu juga enggak apa-apa. Ada satu daerah yang contoh kebiasaan sholat duhurnya ditentukan jam 2, azan jam 2 nggak apa-apa. Wong azan itu panggilan untuk sholat berjamaah. Bukti, pernah di Madinah itu terjadi hujan lebat campur angin ndak karo-karuan. Lah itu Bilal diperintah sama Rasulullah, ganti azannya Bilal, jangan hayya ala sholah. Yang tadinya hayya ala sholah dirubah shollu fi buyutikum, sholatlah kalian di rumah kalian masing-masing gitu. Wong kene yo seneng. Kalau hayya ala sholah jawabannya la haula wala quwata illa billah. Kalau sholatlah kalian di rumah masing-masing, shollu fi buyutikum, jawabannya alhamdulillah. Coba bukti kalau Rasulullah bisa sampai ke ranah intelektual ketuhanan. Tolong dijawab pertanyaan saya. Bapak Ibu percaya sama Allah apa enggak? Udah pernah melihat Allah? Kok percaya? Bapak Ibu percaya enggak kalau orang mati roh dicabut, sang pencabut nyawa namanya malaikat Israel? Percaya? Udah pernah berjumpa? Siapa yang pengen ketemu sekarang angkat tangan, tak fatihai. Bapak Ibu percaya enggak kalau setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi namanya alam kubur? Percaya? Sudah pernah ke sana? Rencananya kapan? Bapak Ibu maaf, dunia ini akan berakhir, namanya hari kiamat, kehancuran dunia. Percaya? Terus kiamat itu nanti tanggal berapa? Bulan berapa, tahun berapa? Ayo coba sekarang kita berpikir ya, kita berpikir logis. Maaf, Bapak Ibu percaya sama Allah padahal nggak pernah melihat Allah. Kok bisa percaya? Percaya ada malaikat Israel yang tukang nyabut nyawa. Kok percaya padahal nggak pernah jumpa? Percaya ada alam kubur padahal belum pernah jalan-jalan ke sana. Kok percaya? Bener enggaknya juga belum tentu. Kok bisa percaya? Ayo, Bapak Ibu percaya ada hari kiamat, dunia ini akan berakhir. Kok percaya? Padahal nggak tahu tahun berapa itu kiamat. Kenapa bisa percaya? Karena yang membawa berita dan kabar itu bukan manusia biasa, tapi yang membawa berita itu manusia yang bisa sampai pada ranah intelektual ketuhanan. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad itu tidak berkata dari kemauannya, tapi semuanya berdasarkan wahyu petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi Muhammad membawa citra ketuhanan.
sampai dipuji oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau Muhammad berada pada akhlak yang agung. Dan Nabi memproklamirkan diri, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Maka melalui momentum Maulid Fest ini, Bapak Ibu para jamaah, mari kita perbaiki akhlak. Kalau akhlak sudah baik, maka semuanya akan menjadi baik. Kalau akhlak sudah tertata baik, yang muncul adalah takwa, dan takwa itu adalah kasta tertinggi, derajat tertinggi manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya semulia-mulia kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa di antara kalian. Maka kalau sudah bicara takwa, profesi itu jadi nggak penting. Apapun profesimu, mau jadi petani, mau jadi pedagang, mau jadi guru, mau jadi tentara, mau jadi polisi, mau jadi pengusaha, mau jadi pejabat, yang penting takwa. Pekerjaanmu itu hanya profesi, dan takwa itulah sesungguhnya prestasi yang harus kita kejar. Maaf para jamaah, banyak orang yang tertipu hanya mengejar-ngejar profesi sampai melupakan prestasi. Padahal yang dinilai Allah itu prestasi, bukan profesi. Maka jadikan profesimu itu sebagai alat untuk meraih prestasi, dan prestasi sesungguhnya adalah takwa.